Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Akang Teteh, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar praktikum basis data kami. Berdasarkan hasil pengundian studi kasus, kelompok kami mendapatkan topik sistem pengelolaan bengkel motor sederhana. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, mulai dari saya sendiri, Muhammad Kevin Adityo, yang berperan sebagai database designer. Kemudian ada rekan saya, Lestari Ferbianti, dan Tastafian Ganda Permana, yang bertugas sebagai programmer. Terus ada Muhammad Taufik Firdaus, yang bertugas sebagai data collector. Nah, masuk ke latar belakang, setelah mendapatkan topik bengkel motor ini, kami menganalisis masalah yang umum terjadi di lapangan. Kami menemukan bahwa kendala utama di banyak bengkel adalah pengelolaan data yang masih manual dan tidak terstruktur. Hal ini sering memicu kesalahan pencatatan dan data yang sulit dicari hingga administrasi yang berantakan. Oleh karena itu, fokus dari tugas besar ini adalah melakukan transisi ke sistem bengkel terkomputerisasi. Nah, di sini kami mengimplementasikan desain dan fitur basis data yang telah dipelajari seperti IRD, view, dan trigger untuk menjamin keakuratan dan kerapian data. Di sini ada tools yang digunakan untuk membangun sistem dan menyusun laporan ini. Kami menggunakan 5 tools utama. Yang pertama itu SQL Server Management Studio, berfungsi sebagai tools utama untuk mengelola database dan menjalankan query. Terus ada dbdiagram.io, berfungsi untuk merancang IRD dan skema database agar relasinya visualisasi dengan jelas. Terus ada Carbon. Terus ini kami gunakan dalam penyusunan dokumentasi laporan agar tampilan source code di dalam laporan terlihat lebih rapi, berwarna, dan mudah dibaca. Terus Canva yang kami gunakan khusus untuk mendesain slide presentasi. Terus ada Microsoft Word, Excel untuk penyusunan laporan akhir. Ini ada langkah pengerjaan. Adapun alur pengerjaan tugas besar ini kami bagi menjadi 4 tahap sistematis. Yang pertama, analisis kebutuhan data untuk menentukan entitas apa saja yang terlibat dalam bengkel. Yang kedua, perancangan IRD untuk memodelkan hubungan antar data tersebut atau relasi antar data tersebut. 3. Pembuatan database secara fisik di SQL Server, mulai dari tabel hingga trigger. Dan terakhir, pengujian sistem untuk memastikan semua query berjalan tanpa error. Di sini struktur database. Berdasarkan analisis tersebut, kami menyusun struktur database terdiri dari 5 tabel utama. Yang pertama itu tabel pelanggan yang berfungsi sebagai menyimpan data identitas pemilik kendaraan. Kedua, ada tabel motor yang berfungsi sebagai menyimpan detail kendaraan di servis. Terus yang ketiga itu tabel mekanik yang berfungsi sebagai menyimpan data montir atau mekanik yang bekerja. Terus yang keempat itu tabel servis yang berfungsi sebagai tabel transaksi sama yang mencatat kegiatan servis. Terus ada yang terakhir tabel pembayaran berfungsi sebagai mencatat data keuangan dari setiap transaksi. Nah, dari kelima tabel ini
itu saling terhubung. Yang detail relasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Taufik Firdaus, selanjutnya. Saya Muhammad Taufik Firdaus. Pada pengerjaan tugas besar kali ini saya berperan sebagai data kolektor, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk perancangan sistem basis data bengkel motor sederhana, mulai dari data pelanggan, data kendaraan, sampai data transaksi servis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu relasi antar tabel dan pembuatan tabel atau create table yang menjadi fondasi dari sistem basis data yang kami bangun. Pertama ada relasi antar tabel. Jadi di dalam sistem ini terdapat 5 tabel utama, ada pelanggan, motor, mekanik, servis, dan pembayaran. Setiap tabel ini saling berhubungan agar proses pengolahan data servis motor bisa tercatat secara menyeluruh. Yang pertama ada relasi pelanggan ke motor, yaitu sifatnya one to many karena satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu motor. Yang kedua ada relasi motor ke servis, juga one to many, karena satu motor bisa diservis berkali-kali pada waktu yang berbeda. Yang ketiga ada relasi mekanik ke servis, juga one to many, karena satu mekanik bisa menangani banyak servis. Dan yang terakhir ada relasi servis ke pembayaran bersifat one to one, karena setiap satu servis memiliki satu pembayaran. Dengan relasi seperti ini, alur data mulai dari pelanggan datang, motor dicatat, servis dilakukan oleh mekanik, hingga pembayaran selesai, semuanya bisa ditelusuri secara jelas dan terintegrasi. Nah, setelah relasi ini dibangun, masuklah ke pembuatan bagian tabel. Jadi, bagian ini menggunakan perintah create table untuk membentuk struktur data pada database. Setiap tabel ini memiliki primary key untuk identitas unik, dan beberapa tabel memiliki foreign key sebagai penghubung antar data. Yang pertama ada tabel pelanggan, menyimpan informasi pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Pelanggan ID ini berfungsi sebagai primary key untuk identitas unik setiap pelanggan. Yang kedua ada tabel motor, menyimpan data kendaraan milik pelanggan. Motor ID adalah primary key dan pelanggan ID sebagai foreign key menghubungkan motor tersebut dengan pemiliknya. Yang ketiga ada tabel mekanik, menyimpan informasi tenaga mekanik bengkel seperti nama dan keahlian. Lalu ada tabel servis, menyimpan transaksi servis yang dilakukan. Servis ID sebagai primary key, sedangkan motor ID dan mekanik ID sebagai foreign key menghubungkan servis ke motor yang diservis dan mekanik yang menangani. Lalu ada tabel pembayaran, menyimpan transaksi pembayaran setiap servis. Pembayaran ID adalah primary key, dan service ID menghubungkan pembayaran ke transaksi servis yang sudah dilakukan. Pembuatan tabel ini memastikan data tersimpan dalam struktur yang rapi dan saling terhubung, jadi data tidak hanya tersimpan, tapi juga dapat ditelusuri dan digunakan untuk kebutuhan operasional bengkel. Untuk materi berikutnya, saya akan lanjutkan ke bagian view yang akan dilanjutkan oleh Lestari Febrianti. Nama saya Lestari Febrianti dengan NPM 2430444. Jadi saya di sini sebagai programmer. Saya akan menjelaskan di bagian view. Pengertian view. View adalah tabel virtual berisi query dari satu tabel atau lebih dari satu tabel. View ini digunakan untuk menyederhanakan pengambilan data dan analisis. Saya menggunakan 15 view. 5 view pertama saya menggunakan view agregasi, sum, count, dan average. Sum digunakan sebagai total pendapatan bengkel, lalu count saya digunakan sebagai jumlah servis per mekanik, lalu count lagi saya menggunakan sebagai total servis motor per motor. Lalu average sebagai rata-rata biaya servis. Lalu ada view relasi yaitu join, menggabungkan beberapa tabel agar data lebih informatif. Seperti tabel servis digabungkan dengan motor lalu dengan mekanik. Terus tabel pelanggan digabungkan dengan motor, tabel pelanggan bisa digabung dengan motor lalu digabung lagi dengan tabel servis. Lalu ada manfaat penggunaan view sebagai query lebih sederhana, data lebih mudah dibaca, mengurangi kesalahan penulisan query, mendukung keamanan data.
Jadi, sum fungsinya untuk menjumlahkan seluruh nilai data pada suatu kolom. Contohnya, menghitung total pendapatan bengkel dari biaya servis. Kegunaannya untuk mengetahui total nilai transaksi. Lalu count fungsinya menghitung jumlah data baris dalam tabel. Contohnya seperti menghitung jumlah servis, mengetahui berapa motor milik pelanggan, mengetahui jumlah servis per mekanik. Kegunaannya yaitu untuk analisis jumlah data. Lalu ada average, fungsinya sebagai menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom. Contoh penggunaan menghitung rata-rata biaya servis. Kegunaan menentukan nilai rata-rata transaksi. Lalu ada join, yang berfungsi sebagai menggabungkan data dari dua atau lebih dari satu tabel yang saling berelasi. Contoh penggunaan menggabungkan tabel servis, motor, dan mekanik, menampilkan data servis juga secara lengkap. Kegunaannya untuk menampilkan informasi yang saling berhubungan. Lalu ada where, berfungsi menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya seperti menampilkan servis dengan biaya tertentu, menampilkan data sesuai kriteria. Kegunaannya untuk memfokuskan data yang dibutuhkan. Baik, materi selanjutnya adalah storage procedure. Storage procedure pada sistem bengkel motor terdapat 3 storage procedure. Yang pertama ada SP tambah servis, yang kedua ada SP riwayat servis pelanggan, dan yang ketiga ada SP total pendapatan. SP tambah servis digunakan untuk menambahkan data servis ke tabel servis berdasarkan motor, mekanik, tanggal servis, dan biaya. Lalu yang kedua ada SP riwayat servis pelanggan. SP riwayat servis pelanggan berfungsi untuk menampilkan riwayat servis pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Dan yang terakhir ada SP total pendapatan. SP total pendapatan digunakan untuk menghitung total pendapatan bengkel dari seluruh data pembayaran. Dan selanjutnya ada trigger. Trigger pada sistem kami terdapat 2 trigger. Yang pertama TRG auto pembayaran dan yang kedua TRG cek biaya servis. TRG auto pembayaran dijalankan setelah data servis ditambahkan dan berfungsi untuk membuat data pembayaran secara otomatis. Lalu yang kedua ada TRG cek biaya servis. TRG cek biaya servis digunakan untuk memastikan biaya servis tidak bernilai nol atau negatif saat data servis ditambahkan atau diperbarui. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi dari kelompok kami, yaitu selama proses pengerjaan tugas besar praktikum basis data dengan studi kasus sistem pengelolaan bengkel motor sederhana. Tim saya mengalami beberapa kendala. Kendala utama terdapat pada tahap pembuatan trigger, khususnya dalam menentukan logika trigger, terus pemahaman alur eksekusi trigger, serta penyesuaian sintaks SQL server agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Selain itu, pada awalnya tim juga mengalami kebingungan dalam menentukan event yang tepat, insert, update, atau delete untuk memicu trigger, serta bagaimana menghubungkan trigger dengan tabel yang saling berelasi agar tidak menimbulkan error atau data yang tidak konsisten. Kesalahan kecil dalam penulisan sintaks juga sempat menyebabkan trigger tidak berjalan sesuai harapan. Lalu ada solusi kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim melakukan beberapa langkah penyelesaian. Langkah pertama, tim kembali mempelajari konsep dasar trigger dan cara kerja SQL server, termasuk penggunaan keyword seperti after, insert, delete. Lalu langkah kedua dilakukan percobaan dan pengujian query secara bertahap sehingga kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki dengan lebih mudah. Selain itu, diskusi antar anggota tim juga sangat membantu dalam memahami logika trigger dan menentukan solusi terbaik. Dengan mencoba beberapa skenario dan memperbaiki kesalahan yang muncul, akhirnya trigger dapat dibuat dan dijalankan dengan baik sesuai kebutuhan sistem. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengerjaan tugas besar ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan bengkel motor sederhana dapat dirancang dengan baik menggunakan konsep basis data relasional.
Dalam tugas ini, telah diterapkan berbagai materi yang dipelajari pada mata kuliah praktikum basis data seperti perancangan ERD, pembuatan tabel, relasi antar tabel, view, prosedur, dan trigger. Melalui tugas ini, tim memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perancangan database yang terstruktur serta bagaimana setiap komponen basis data saling terhubung untuk membentuk sebuah sistem yang utuh. Meskipun terdapat beberapa kendala selama pengerjaan, khususnya pada pembuatan trigger, seluruh permasalahan dapat diselesaikan dengan baik sehingga tujuan tugas besar ini dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.